Kejaksaan Negeri Karawang melakukan audiensi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang dan tim kuasa hukum terdakwa Kanti Rahayu. Audiensi ini dilakukan atas dasar permohonan PPDI Kabupaten Karawang untuk mencari kejelasan mengenai penanganan perkara tindak pidana pemalsuan dokumen surat kematian yang diduga dilakukan terdakwa Kanti Rahayu. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kejaksaan Negeri Karawang, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Syapuloh. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Karawang Rudi Iskonjaya hadir didampingi Kasih Pidana Umum Pidum Martahan Napitupulu beserta tim. Dalam kesempatan tersebut, Kasih Pidum Martahan Napitupulu mengatakan Kejaksaan maupun PPDI Karawang menghormati kasus yang saat ini masih berjalan di persidangan. Sehingga pihaknya tidak mungkin membuka kasus dalam forum audiensi tersebut dan mendahului jalannya persidangan yang saat ini sudah memasuki persidangan kedua dengan agenda eksepsi dari terdakwa melalui kuasa hukum. Menurut Kasih Pidum, sebagai jaksa pihaknya mempunyai etika dan kode etik yang tidak mungkin dilanggar, sehingga jangan sampai pada saat jaksa menjelaskan kepada PPDI Karawang kemudian melanggar kode etik. Bahwa ada batasan atau kode etik yang harus kami jaga, sehingga jangan sampai nanti kami menjelaskan dengan melanggar kode etika. Disampaikannya, Kanti Rahayu diduga telah melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263. Pasal 263 merupakan delik sengaja, baik perbuatan sengaja maupun sengaja sebagai maksud dan tidak ada delik kelalaian culpa dalam pemalsuan surat. Ketentuan ini pada dasarnya melindungi kepentingan umum yakni kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat serta timbulnya kerugian. Ini pasal yang diterapkan kepada Kanti Rahayu. Dalam berkas perkara yang kami terima, sudah dikaji dan diteliti dengan cermat. Di mana unsur-perunsurnya dari pasal 263 itu sudah dilengkapi dengan alat bukti yang nantinya bisa kita lihat di persidangan dan akan diuji di persidangan, jelas Kasih Pidum. Lebih lanjut ia pun meminta PPDI Karawang meyakini bahwa apa yang diterapkan oleh penyidik dan kemudian dituangkan JPU dalam dakwaannya sudah berjalan sesuai prosedur dan profesional. Jadi sudah masuk setiap tahapannya. Lalu bagaimana caranya dan apa yang dilakukan secara etika tidak mungkin bisa kita sampaikan di sini. Secara garis besar ada yang dilanggar dan ada orang lain di sana yang dirugikan dan ada kerugian yang timbul karena surat kematian itu, ungkap Kasih Pidum. Di persidangan nanti akan dibuka, karena pasal 263 itu mengamanahkan ada orang yang dirugikan, sehingga perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam hal ini. Bagi JPU semua alat bukti sudah lengkap dan ada, dan akan sama-sama diuji, alat bukti yang dimiliki JPU dengan alat bukti yang dimiliki kuasa hukum Kanti Rahayu. Oleh karenanya, kami tidak akan membedah kasus ini karena kasus ini sedang menjalani persidangan sampai kasus ini ada putusan pengadilannya, pungkasnya. Di tempat yang sama, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Karawang Rudi Iskonjaya menambahkan penanganan berkas perkara Kanti Rahayu sudah dilakukan secara profesional dan sebaik mungkin. Dan jaksa tidak mungkin bersikap semena-mena dalam menangani perkara ini. Penyidik sendiri dalam melaksanakan tahapan penyelidikannya, sudah dilakukan sesuai tahapan demi tahapan. Dan saat ini alat bukti sedang diuji di pengadilan, kata Kasih Intel. Terkait permintaan Kanti dibebaskan, jaksa mengatakan ini akan diuji di pengadilan. Jadi tidak perlu takut, kami di sini netral, ada perbuatan dan itu ada ketentuan aturan, maka kami proses, pungkasnya. Adapun tuntutan yang dibawa masa PPDI Kabupaten Karawang adalah 1. Bebaskan Ibu Kanti Rahayu dari jerat hukum pidana penjara. 2. Agar DPRD Kabupaten Karawang mendorong pemerintah Kabupaten Karawang memberi perlindungan dan pendampingan hukum. 3. Penegasan standar operasional, tugas pokok dan fungsi tata kelola naskah administrasi pemerintahan desa.